Oke, baik teman-teman sekalian, berjumpa kembali di channel Khalid Jabung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengelola kelas di aplikasi Google Classroom. Nah, langsung saja bagaimana kita akan membuat kelas dan mengelola kelas di dalam aplikasi Google Classroom. Kita buka Google Chrome ya. Kita buka Google Chrome. Nah, pastikan teman-teman sekalian sudah memiliki akun Google ya, akun Google. Nah, di sini sebenarnya saya memakai versi desktop ya agar lebih memudahkan. Meskipun bisa diakses melalui HP Android, tetapi lebih enak kita menggunakan laptop ya. Lebih enak kita menggunakan laptop. Teman-teman, untuk mengakses Google Classroom ini bisa diketik di sini di halaman pencarian ya, halaman pencarian. Kita klik Google Classroom. Nah, kemudian kita pilih yang nomor 2 ini ya, Google Classroom ini. Ya, dia akan langsung masuk ke halaman Google Classroom. Tetapi kalau cara kedua bisa langsung aja ya. Contohnya ini adalah halaman Google Chrome ya. Kita pergi ke pojok ke kanan atas ini, ke titik 9 kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihan, kita cari Google Classroom-nya. Nah, ini Classroom, kita klik. Nah, kalau teman-teman belum memiliki akun Google, makanya biasanya kalau kita klik Google Classroom itu dia akan meminta kita memasukkan akun Gmail kita seperti itu. Nah, langsung ini adalah halaman Google Classroom. Tidak ada kelas di sini ya, saya belum pernah membuat kelas. Jadi langkah selanjutnya di sini ada tanda plus, kita klik di sini. Nah, ini ada dua pilihan teman-teman sekalian. Kalau gabung ke kelas ya, menu gabung kelas ini adalah kita posisinya sebagai murid. Nah, tetapi kalau sebagai guru kita buat kelas ya. Kalau kita sebagai guru kita buat kelas. Klik. Nah, di sini ada notifikasi. Kita centang di sini. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita buatkan nama kelasnya. Kelas apa? Contohnya kalau kita kelas guru mata pelajaran atau guru kelas atau sebenarnya kita klik ini sebagai contoh aja, kita ketik di sini kelas 6A. Nah, di mata pelajaran ini bisa diisi kalau umpamanya teman-teman sekalian itu bertindak sebagai guru mata pelajaran. Contohnya pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam. Untuk bagian ruang itu dilewatkan saja. Kalau sudah, diklik buat. Ya, kita tunggu. Iya, ini dia teman-teman sekalian. Ini adalah tampilan dashboard ya, atau tampilan beranda dari kelas yang telah kita buat ya. Ini dia. Nah, ini kode. Di sini ada nama kelas 6A, kemudian kode kelas. Nah, kode kelas ini kalau kita tampilkan di sini, ini kode kelasnya. Kode kelas ini adalah kode yang nanti difungsikan untuk kode buat siswa-siswanya masuk ya. Siswa-siswanya join di kelas kita ini. Ya, nanti kita berikan contohnya. Kemudian di sini ada tema, pilihan tema untuk ini kita mengganti, bisa kita gantikan umpamanya foto-foto kelas ya, foto-foto kelas. Contohnya umpamanya kita mau ganti tema. Kita siapkan foto. Ntar saya carikan. Kita contoh aja foto ini. Itu contoh. Kita upload. Untuk ini untuk mengganti temanya ya, tema kelasnya itu, foto kelasnya.
kita atur bagian-bagiannya ya. Kalau sudah, kita klik pilih tema ya, pilih tema kelas ya, dia akan ganti seperti ini. Nah, kemudian bagian yang bawah ini umumkan sesuatu kelas Anda. Ini berlaku bagi Anda sebagai guru ya. Umpamanya Anda ingin mengumumkan sesuatu, membagikan informasi sesuatu, kliknya di sini. Contoh, besok kita akan mengadakan ulangan harian kedua. Ini contoh ya. Ini fungsinya seperti ya beranda Facebook lah ya. Ketika kita membagikan informasi, nanti murid-murid kita bisa komentar di bawahnya ya. Ya, ini dia ya. Ini informasinya. Nah, kemudian nanti murid-murid kita yang join bisa komentar di bawah ini. Nah, kemudian di sini ada tugas kelas ya, tugas kelas. Nah, di sini tugas kelas, buat pertanyaan, gunakan topik, atau di sini kalau kita ingin membuatkan tugas, kita klik yang buat tugas, ada tugas kuis, tugas kuis, pertanyaan, materi. Kalau kita ingin mengupload materi pelajaran umpamanya, klik yang di sini. Kita buatkan aja judulnya. Contoh ini buku siswa pelajaran PAI kelas 6. Deskripsinya ini bisa kita isi, bisa enggak ya. Bisa isi, bisa juga tidak. Deskripsinya bahan ajar siswa, silahkan dibaca. Atau bisa ditambah dengan deskripsi yang lain ya, sesuai dengan selera kita. Kemudian tambahkan, kita upload file bukunya. Kalau ini contoh saja, atau materi, atau slide, atau dan lain-lain, video bisa. Contohnya saya ingin menambahkan sebuah buku. Ini kelas 6 ya, diupload. Nah, ini dia ya. Topiknya kita bisa buatkan ya, buat topik materi pelajaran, materi pelajaran PAI kelas 6. Oke, kalau sudah posting ya, bisa kita buat jadwal, bisa kita jadwalkan postingan ini, bisa kita langsung posting ya. Umpamanya kalau kita ingin materi ini dibuatkan untuk besok, jadwal besok, bisa di sini jadwalkan ya. Nah, jadwal materinya tanggalnya berapa, kita ingin publikasi materi pelajaran ini, tanggalnya silahkan pilih, kemudian waktunya ini bisa kapan saja seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung posting saja, posting. Nah, ini dia materi pelajarannya ya, materi pelajarannya. Ini untuk biar nanti ketika siswa yang join di kelas kita, mereka bisa mengakses ini ya, membuka dan mendownloadnya. Kemudian kalau ingin membuat tugas lagi, umpamanya absensi, kita buat yang kedua itu tentang absensi siswa. Absensi itu kita buatnya pakai pertanyaan ini.
Kita buat pakai pertanyaan. Klik daftar hadir ya. Daftar hadir. Nah, absen KBM 19 Februari 2021. Petunjuk opsionalnya ini kita bisa kasihkan, contohnya silahkan isi absennya terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Jawabannya kita pilih pilihan ganda, kita buatkan opsi. Di sini kita buatkan opsinya hadir ya, hadir. Nah, opsinya cuma satu aja ya, opsinya cuma satu aja. Soalnya kalau anak itu hadir, dia akan centang hadir. Nah, kalau dia belum hadir atau belum join, maka dia dianggap belum hadir, seperti itu aja ya, hadir seperti itu. Kalau sudah, ini nggak usah poinnya, kita nggak usah kasih poin ya, nggak usah dinilai karena ini absensi, teruntuknya semua siswa. Kemudian tidak ada batas waktu. Nah, kalau kita ingin membuat absen harian, di sini kita kasih tenggat waktu. Contohnya hari ini tanggal 19, waktunya kita kasih tenggat waktu paling akhir absen itu jam 12 ya, jam 12.00, jam 12 siang. Kemudian topiknya kita buat topik baru, KBM 19 Februari 2021. Nah, ini topiknya, bisa macam-macam, itu terserah teman-teman sekalian. Kalau sudah, kita klik tanyakan langsung ya, tanyakan ya. Ini dia, absen udah, materi pelajaran udah. Sekarang kita buat tugas. Untuk tugas ini sebenarnya kita bisa tiga ini kita bisa pakai ya, tugas ini, kemudian tugas kuis, kemudian pertanyaan. Tugas ini dia seperti kayak Google Form seperti itu ya, Google Form, tapi nggak ada kunci jawaban, nggak bisa kita setting untuk dia jawabannya manual seperti esai dan segala macam ya, atau kita koreksinya secara manual. Nah, tapi tugas kuis ini contoh kalau kita buat pilihan ganda, kita bisa setting jawabannya ya, dan sekaligus nilainya nanti bisa kita langsung lihat nilainya seperti itu. Kalau contohnya kita buat tugas kuis ya. Tugas kuis judulnya adalah ulangan harian kedua. Opsionalnya kerjakan dengan teliti. Nah, di sini langsung Google Formulir ya, Google Form. Kita klik di sini, blank quiznya. Nah, di sini kita buat judulnya adalah soal harian kedua. Isilah biodata
terlebih dahulu. Ini nanti untuk judul dan deskripsi bisa teman-teman sesuaikan ya. Kemudian lanjut ke bawah, kita ingin pertama kalau buat soal itu kita buatkan dua sesi. Yang sesi pertama untuk biodata siswa, yang kedua itu untuk soal. Di sesi pertama ini untuk biodata siswa dulu, nama di sini ya, nama lengkap. Kemudian pilihannya bisa kita langsung kasih opsi ya, namanya ya, kita langsung copy di sini, atau kita biarkan siswa ngetik sendiri dengan jawaban singkat ya. Kalau saya umpamanya biar nggak salah-salah siswa itu ngetiknya, biar mereka milih aja. Jadi opsinya kalau saya drop down menu jawabannya, kita ada drop down, nanti siswanya tinggal milih jawabannya. Contohnya di sini ya, ini nama-nama siswa 24, copy, kemudian kita pastekan langsung di sini ya, kita pastekan langsung di sini. Kemudian di sini wajib diisi ya, wajib diisi. Kalau sudah, lanjut ke pertanyaan kedua di sesi pertama, nomor absen. Nomor absen juga kita buatkan menu drop down kayak tadi ya, opsi drop down biar siswanya enak. Soalnya kalau kita biarkan siswa itu ngetik sendiri-sendiri, biasanya banyak yang salah. Opsinya untuk nomor absen sama seperti tadi, kita copy pastekan di sini ya. Terus ini wajib diisi ya, wajib diisi. Nama sudah, nomor absen sudah. Nah sekarang kita lanjut ke pembuatan soal. Nah untuk pembuatan soal kita buatkan sesi baru. Untuk sesi baru kita klik yang di sini, tambahkan bagian ya, bukan yang di sini. Kalau di sini nambahkan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu kalau kita tambahkan dia masih satu sesi dengan yang ini ya, di bawahnya. Kalau bagian dia beda. Jadi kita tambahkan bagian, maka dia bagiannya akan muncul di bawahnya. Jadi di sini kita langsung saja soal pilihan ganda. Jawablah dengan benar dan teliti. Contoh ya, contohnya itu. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Ini contoh saja ya, contoh saja. Surat pertama dalam Al-Quran yaitu. Sininya pilihan jawabannya pilihan ganda ya, sudah pilihan ganda di sini. Opsi kita beropsi sama ya, Al-Baqarah, An-Nas, Al-Falaq ya. Kalau sudah, ini jangan lupa centang wajib diisi. Kemudian kita kasih kunci jawaban juga skor nilai. Nah, kita kasih kunci jawabannya dulu di sini. Kita klik yang benar, jawaban yang benar di sini. Kemudian skornya kita kasih nilai.
Contohnya di sini kita buatkan contoh soal 2 ya. 2 soal itu nanti total skornya 100. Jadi masing-masing soal itu nilainya 50. Itu bisa teman-teman nanti bisa buatkan soal lebih ya. Bisa 20, bisa 50, bahkan bisa 100. Ya, untuk selanjutnya kita tambahkan lagi pertanyaan ya untuk soal kedua. Jumlah surat dalam Al-Quran adalah 110, 112, 113, 114. Kalau sudah seperti tadi wajib diisi, kemudian kita kasih kunci jawaban, kemudian kasih skor. Yuk, kayak tadi 50. Sudah selesai ya. Ini soalnya sudah selesai ya, sudah selesai. Ya, kalau sudah kita tutup halamannya, kita tutup. Kemudian lihat di sini, ini pastikan sudah semua siswa ya, semua siswa nanti pilihannya semua siswa di sini ya. Kemudian poinnya 100, tenggat waktu. Nah, ini kasih kita tenggat waktu. Umpamanya akan kita kasih tenggat waktu hari ini ya. Hari ini umpamanya tanggal 19, jam bisa kasih sampai jam 12 nanti ya, 12 siang nanti. Ini terakhir. Kalau umpamanya lebih dari ini, maka siswanya nggak bisa mengakses soal lagi, nggak bisa ngisi lagi. Topiknya kita pilih KBM tadi, KBM 19 Februari. Gitu. Itu kalau sudah kita langsung tugaskan, klik tugaskan. Ya, ini dia di topik KBM 19 Februari 2021 ini sudah ada 2 kegiatan yang kita buat. Yang pertama absen, yang kedua adalah ulangan hariannya. Nah, terus bagaimana kita mengecek tanggapan siswa atau melihat nilainya? Maka kita harus melihat bagian dari siswanya dulu. Contohnya kita masuk sebagai siswa ya, kita masuk sebagai siswa. Kita klik di sini dulu, kelas 6A. Lihat ini kode kelas ya, kode kelas. Kita copy kode kelasnya. Nah, sekarang kita masuk sebagai siswa. Ini contoh ya. Kita masuk sebagai siswa. Oke. Ini contoh saja. Saya punya akun email lain, kita jadikan sebagai siswa contohnya ya, Google Classroom ya. Ketika siswa mengklik Google Classroom, dia akan tampil seperti ini juga. Kemudian dia klik yang tanda plus ini. Nah, di sini dia gabung ke kelas sebagai siswa. Kalau buat kelas itu tadi adalah untuk guru, kalau siswa itu gabung ke kelas. Nah, ini dia kemudian siswanya harus mempastekan kode yang kita salin tadi, kode kelasnya di sini. Kalau sudah gabung ya, kalau sudah gabung, oke, kita tunggu. Nah, dia sudah bergabung sebagai siswa di sini ya. Kita tambah satu lagi. Contohnya yang ini ya. Oke. Kita contohnya siswanya 2 ya. Classroom. Ya.
dia klik yang tanda plus, kemudian gabung ke kelas. Dia kemudian memasukkan kode yang kelas yang tadi ya. Kalau sudah gabung ya, dia sudah bergabung juga. Jadi dua anak sudah bergabung di kelas kita. Bagaimana kita sebagai gurunya melihat keanggotaan kelas itu? Caranya adalah di sini ya. Kita sebagai guru, ini ada kita Google Classroom-nya sebagai guru. Nah, anggotanya di sini. Nah, ini dia. Anggotanya sudah 2 orang ya. Nanti bisa ditambahkan ya, bisa ditambahkan dengan mengirim kode kelas tadi. Nah, kemudian masing-masing ini nanti memberikan tanggapan. Contoh yang Khalid Jabung ini ya. Contohnya Khalid Jabung. Nah, Khalid Jabung ini lihat dia ketika di berandanya dia muncul seperti ini. Ini adalah postingan dari gurunya tadi ya. Dari gurunya. Besok kita akan mengadakan ulangan harian kedua. Kemudian dia juga bisa melihat buku siswa pelajaran PAI kelas 6 ya. Kemudian absen, kemudian ulangan harian. Untuk mengecek tugasnya sebenarnya dia langsung klik di sini satu-satu nggak apa-apa, atau lebih spesifiknya dia ke tugas kelas dulu yang atas. Tugas kelas. Ya, ini dia. Pertama-tama dia ingin pokoknya mendownload ini ya, ingin mendownload ini. Dia langsung buka aja. Langsung klik, kemudian dia klik di sini ya, di sini. Nah, dia langsung terbuka bukunya. Ini adalah buku materinya, contoh tadi ya. Kalau sudah, dia pergi ke absen dulu, ngisi absen. Nah, contoh dia ngisi absen. Nah, di absen ini dia punya langsung klik di sini ya, atau lihat pertanyaan dan pertanyaan sama aja. Nah, di sini silakan isi absen dahulu sebelum mulai kelas. Kita nanti arahkan muridnya untuk mengisi absen ya. Klik hadir. Kemudian dia klik serahkan. Nah, nanti di gurunya dia akan terbaca sudah mengisi absen. Yang ini juga, yang akun kedua, umpamanya dia pengen ngisi absen, dia ke tugas kelas. Ya, dia ngisi absen dulu, langsung klik hadir di sini, kemudian serahkan. Ya, serahkan. Nah, sudah. Jadi dua siswa itu sudah mengisi absen. Kemudian lanjut ya. Lanjut ke tugas selanjutnya. Lanjut ke tugas selanjutnya. Dia siswa pertama ini akan ngisi ulangan hariannya. Nanti kita lihat tanggapannya sebagai guru ya, lihat hasil tanggapannya. Lihat tugas. Nah, kemudian dia langsung klik aja soal harian kedua ini, klik. Nah, ini dia soal harian kedua, isi biodata terlebih dahulu. Ini yang sudah dibuatkan gurunya tadi. Nama lengkap diisi. Contohnya di sini dia namanya Adeli Anggraini. Ini contoh ya, contoh. Kemudian nomor absennya, nomor absen 1. Nah, kalau udah biodata berikutnya klik. Di sini soalnya ya. Sini soalnya. Dia jawab soal. Soal pertama punya 50. Nah, yang ini nah, kalau sudah kirim. Oke, ini sudah. Dia langsung bisa lihat skornya di sini sebenarnya. Anak itu bisa lihat skornya di sini. Ya, skor dia 100 karena dia menjawab dengan benar semuanya ya. Oke, kita tutup dulu. Kita lihat ke siswa yang satunya ini. Dia ngisi ulangan harian dulu. Lihat tugas. Nama, isi nama dulu. Pokoknya kita pilih yang Akbar Soleh. Kemudian yang ini nomor absennya yang 2.
berikutnya. Umpamanya di sini dia salah ya, umpamanya di sini dia salah. Kita buatkan yang salah. Kemudian di sini jawab kirim. Ya, selesai. Dia bisa lihat skornya. Ya, lihat skornya 50 karena dia berhasil menjawab 1 dari 2 pertanyaan. Ya, kita tutup. Nah, ini siswanya sudah memberikan tanggapan atau mengisi kelas, mengisi tugasnya ya. Mengisi tugasnya. Jadi yang ini sudah mengisi tugas, yang siswa yang satu ini juga sudah mengisi tugas. Nah, di sininya akan ada tulisan ya, Hore tidak ada tugas yang perlu segera diselesaikan. Ya. Sekarang kita saatnya melihat tanggapan sebagai guru. Ya. Lihat, kemudian di tugas kelas kita buka yang absen. Tadi ada 2 siswa yang sudah mengisi absen. Ya, di sini sudah ada 2. Di sini tandanya 2 hadir ya. Di sini juga 2. Jadi ada siswa tadi sudah mengisi absen. Kemudian tugas kita lihat ini. Ya, 2 siswa juga sudah menyerahkan tugasnya, sudah ngisi soal. Ini maksudnya di sini. Ya, kalau lebih rinci di sini. Ya, ini dia. Oke, sekarang kita kembali dulu, coba kembali. Sekarang ke nilai, rekap nilai. Kalau mau lihat rekap nilai hasil kerjaan siswa itu di sini. Nah, tadi yang siswa pertama tadi berhasil menjawab nilainya kan 100. Jadi di sini kita klik 100, kita kasih nilai 100. Kemudian siswa kedua itu cuman berhasil menjawab 1, jadi nilainya 50. Kalau sudah di sini kita klik ya, yang pertama ini kembalikan. Contohnya di sini tingkatkan semangat belajarmu. Kita kasih komentar di sini. Kembalikan pada siswanya. Yang ini juga ketika sudah dinilai kita kembalikan kepada siswanya hasilnya ya. Belajar lagi ya. Kembalikan. Ya. Lihat ini nilainya 100, ini 50 ya. Rata-ratanya 75. Kemudian ini semuanya udah diserahkan ya. Ini absen untuk yang absennya ya. Ini untuk yang absen. Artinya siswa itu sudah kita nilai. Intinya tandanya udah nilai. Nah, ini ya. Nanti kalau umpamanya ada 20 siswa, ya ada 20 sini kita kasih nilai seperti itu. Tugas sudah, anggota sudah. Coba kita lihat lagi di posisi muridnya. Kita klik. Ini murid yang dapat nilai 100 tadi ya. Klik di sini. Tugas ini dia ya.
ini. Tingkatkan semangat belajarmu. Ini. Kemudian nilainya dia kalau lihatnya di sini 100. Yang ini juga kita lihat. Lihat tugas. Ya, di sini nilainya 50. Sini pesan dari gurunya belajar lagi ya gitu. Ya. Nah, demikianlah teman-teman sekalian tutorial tentang bagaimana cara kita mengolah kelas pada aplikasi Google Classroom. Google Classroom. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share.